Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Wulandari, mahasiswa program studi Magister Manajemen pada Universitas Islam Riau, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari Profesor Dr. Sri Indra Stuti, SMM, sebagai tugas UTS saya. Perihal penjelasan perusahaan ataupun organisasi tempat saya bekerja berdasarkan analisis BCG. Pertama, izinkan saya untuk menjelaskan tentang perusahaan saya, yaitu PT Infinity Primata Group atau PT IPG, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan internet dan solusi teknologi informasi atau IT solution di Indonesia, namun lebih berfokus pada Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan brandnya yaitu Infinitynet sebagai produk unggulan berupa layanan internet yang dedicated berkecepatan tinggi tanpa batas kuota atau no-fub yang dirancang untuk mendukung kebutuhan konektivitas yang stabil dan andal. Selain layanan internet, kami juga menyediakan berbagai solusi IT untuk menunjang aktivitas digital pelanggan, mulai dari pengadaan perangkat keras, instalasi dan konfigurasi sistem, pemeliharaan jaringan lokal, hingga layanan konsultasi IT. Sebagai bentuk komitmen terhadap perkembangan teknologi digital, kami juga turut menghadirkan layanan TV berlangganan digital yang menawarkan tayangan berkualitas tinggi, baik lokal maupun internasional, dengan koneksi yang stabil melalui jaringan internet kami. Di sini saya juga mengutarakan bahwa kami bekerja sama dengan MNC Group sebagai penyedia layanan TV-nya. Analisis BCG pada PT Infinity Primata Group melalui pendekatan aspek produktivitas dan kinerja karyawan. PT Infinity Primata Group merupakan suatu perusahaan swasta di mana semua aktivitas yang dilakukan berfokus pada kinerja karyawan dan target yang telah ditetapkan. PT Infinity Primata Group juga merupakan perusahaan yang mempunyai beberapa divisi dengan tugas dan wewenangnya yang berbeda-beda tiap divisinya. Yang kedua yaitu potensi pengembangan. PT Infinity Primata Group mampu untuk meningkatkan potensi pengembangan karyawannya, sehingga setiap karyawan itu dapat berkembang dan siap untuk menghadapi masa depan. Apalagi kami sebagai penyedia layanan internet mengharuskan setiap karyawan kami atau setiap orang yang berada pada PT Infinity Primata Group ini mengharuskan untuk lebih cepat dan lebih tanggap dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. PT Infinity Primata Group juga selalu mengikutsertakan karyawannya dalam berbagai pelatihan berskala nasional guna untuk mengembangkan potensi karyawannya. Untuk saat ini posisi PT Infinity Primata Group berada pada problem employment, karena PT Infinity Primata Group mempunyai kinerja karyawan yang cukup rendah, namun potensi pengembangan karyawannya yang sangat tinggi. Biasanya kami sebagai pihak manajemen menuntut ataupun memberikan arahan kepada tim leader untuk penanganan konsultasi yang terarah, maka akan teratasi dengan baik, yaitu kinerja kembali meningkat tajam dan dapat mendukung organisasi perusahaan dalam menciptakan inovasi dan kreativitas sehingga mendorong perusahaan dalam memenangkan persaingan. Untuk ini biasanya karyawan pada bidang teknis, yaitu teknisi, lebih cenderung untuk membutuhkan arahan serta penanganan konsultasi. Bagaimanapun mereka yang merupakan karyawan menjadi ujung tombaknya di PT Infinity Primata Group ini,
karena mereka langsung berhadapan dengan masyarakat, pelanggan yang setiap harinya bekerja di lapangan dengan beratnya medan, cuaca yang tidak menentu, terkadang semangat kerja mereka ikut menurun. Untuk keunggulan pada potensi ini yaitu potensinya masih sangat besar. Kondisi ini justru positif karena perusahaan tidak krisis talenta. Karyawan, khususnya teknisi, memiliki kapasitas, keterampilan dasar, dan pengalaman lapangan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, efektivitas pembinaan yang relatif tinggi. Karena masalah utamanya bukan pada kompetisi inti, pendekatan konsultatif ini, coaching ini, serta monitor yang dilakukan oleh tim leader dan manajemen terbukti mampu meningkatkan kinerja secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, kesempatan membangun budaya kerja yang suportif. Itu kondisi ini mendorong manajemen sumber daya insani untuk menguatkan peran pemimpin sebagai coach ataupun problem solving, bukan sekedar pengawasan saja. Hal ini mendukung terciptanya budaya kerja yang humanis serta berorientasi pada pengembangan. Yang terakhir yaitu mendukung inovasi dan kreativitas jangka panjang, di mana ketika potensi karyawan difasilitasi dengan baik, karyawannya akan lebih terbuka terhadap inovasi teknis serta perbaikan program ataupun proses kerjanya yang pada akhirnya meningkatkan daya saing perusahaan. Namun di balik keunggulan itu terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu resiko penurunan dan produktivitasnya jangka pendek. Dari sisi manajemen sumber daya insani, kinerja yang rendah terutama di unit teknis, divisi teknisi, itu berdampak langsung pada kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan reputasi perusahaan. Yang kedua yaitu ketergantungan sangat tinggi pada kualitas tim leader ataupun manajemen untuk coaching tadi, di mana keberhasilan penanganan sangat bergantung pada kemampuan kepemimpinan tim leader ataupun manajer ataupun supervisornya. Jadi bagian-bagian yang berfokus pada peningkatan kualitas, problem solving tadi itu kurang kompeten dalam coachingnya, sehingga potensi karyawannya tuh tetap tidak tergali gitu. Sebagai contoh, kami pihak manajemen seharusnya tidak hanya berfokus pada target yang telah ditetapkan, namun juga pada coaching ataupun komunikasi ataupun melihat potensi karyawan ini. Seperti yang kita tahu, the right man, the right place gitu. Terus masalah motivasi dan kesejahteraan karyawan, beban kerja di lapangan, kondisi cuaca, medan yang berat yang sering dihadapi oleh teknisi, itu berpotensi untuk menurunkan semangat kerja mereka jika tidak diimbangi dengan perhatian manajemen sumber daya insani terhadap kesejahteraan fisik ataupun psikologinya mereka. Potensi konflik dan kelelahan kerja juga, jika masalah kinerja terus terjadi tanpa solusi yang sistematik, misalnya pengaturan beban kerja, insentif lapangan, dukungan psikologi, manajemen sumber daya insani ini beresiko menghadapi kelelahan kerja dan penurunan loyalty karyawan terhadap perusahaan. Saran saya untuk kondisi problem employment ini, yang pertama, perkuat peran manajemen, tim leader sebagai coach, bukan hanya sekedar mengawasi, guna untuk meningkatkan menurunkan kinerja yang turun tadi, sehingga tidak ada lagi karyawan yang kinerjanya menurun. Bekalilah tim leader dan manajemen itu dengan basic coaching skill, mau komunikasi empatik, problem solving, ataupun feedback konstruktif yang berguna gitu. Selanjutnya, terapkan juga coaching mingguan ataupun briefing mingguan guna untuk fokus pada kendala lapangan, kondisi fisik dan mental teknisi, serta solusi praktis, bukan menyalahkan. Selanjutnya itu terapkan sistem insentif yang berbasis kondisi lapangan.
Contohnya itu, apabila medannya yang sulit, cuacanya ekstrim, insentifnya itu diberikan lebih kepada para teknisi. Terus bonus penyelesaian gangguan ketika tepat waktu diadakan. Begitu juga pemasangan, ketika sudah tepat waktu diadakan bonusnya, diberikan bonusnya kepada para karyawan ini. Sehingga ini ada kombinasi antara finansial dan non finansial, baik itu penghargaan, sertifikat, pengakuan internal. Dampaknya itu meningkatkan motivasi intrinsik dan menekankan kelelahan kerja mereka. Yang ketiga itu saran saya, bangun sistem penilaian kerja yang lebih realistis, di mana standar kinerja sering tidak mempertimbangkan kondisi lapangan di perusahaan tadi. Contohnya revisi KPI-nya. Yang pertama bisa jadi tingkat kesulitan wilayah direvisi, jarak tempuh, kondisi cuaca, jumlah gangguan harian, jumlah pasang baru harian. Sehingga target mudah dan wilayah mudah, target berat dan wilayah berat itu ada perbandingan, ada perbedaan. Buat jalur karir yang juga terlihat nyata bahwasannya susunannya ini bisa menjadi pemacu ataupun motivasi karyawan tadi, teknisi tadi, dengan adanya jalur karir ini lebih semangat lagi untuk menuju karir yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi ke depannya, dengan memberikan pelatihan, penilaian KPI-nya, sertifikat. Namun di balik itu PT Infinity Primata Group seperti yang tadi awal saya jelaskan, kami juga sudah mengikut sertakan karyawan kami pada pelatihan-pelatihan nasional maupun berbasis teknis, di mana berguna untuk pengembangan kinerja, pengembangan karir, serta pengembangan perusahaan lagi. Berikut video saya, tugas dari Profesor Dr. Sri Indrastuti SMM. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.